Luciano Spalletti melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai suksesor Gennaro Gattuso pada musim 2021-2022. Spalletti membawa Napoli finish di posisi ketiga Serie A. Namun, kabar dari Football Italia mengatakan ada banyak perbedaan pendapat antara Spalletti dan sang presiden Aurelio De Laurentiis. Mulai dari peluang mereka untuk memperebutkan gelar Scudetto di musim depan, hingga rencana di bursa transfer musim panas. Rekan setim Messi di Argentina dan PSG, Leandro Paredes, mengungkapkan bahwa La Pulga pernah ingin membunuhnya. Peristiwa itu terjadi pada musim 2020-2021 saat Messi masih berseragam Barcelona. Pada musim tersebut, Blaugrana dihajar PSG 1-4 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou. Paredes yang jadi starter di PSG berbicara sesuatu kepada rekan satu timnya. Sial bagi Paredes, Messi mendengar ucapannya itu. Dia jadi sangat marah. Dia mengacaukan saya. Itu buruk. Dia ingin membunuh saya dan saya ingin pulang. Defender Lazio Francesco Acerbi dikabarkan jadi rebutan beberapa klub Liga Italia seperti AC Milan, Inter Milan, dan Monza pada musim panas ini. Lazio, sebagaimana dikutip dari Football Italia, akan mematok harga sebesar 5 hingga 7 juta euro atau sekitar 77 miliar rupiah hingga 109 miliar rupiah, dan mereka akan menantikan proposal penawaran yang masuk. Hingga kini belum ada kepastian kemana Acerbi akan berlabuh, tetapi ketiga klub peminat tersebut akan menawarkan hal yang berbeda kepada pemain 34 tahun tersebut. Pemain Napoli asal Senegal, Kalidou Koulibaly, dikabarkan menjadi incaran Juventus yang sedang berupaya mendatangkan bek baru. Mereka baru saja ditinggal oleh Giorgio Chiellini yang kontraknya habis. Football Italia mengabarkan bahwa Koulibaly sudah tahu minat Juventus tersebut, tapi dia tak tertarik untuk menjadi asuhan Massimiliano Allegri, entah mengapa, alas saja. Gonzalo Higuain saat ini sudah berkarir di Major League Soccer atau MLS. Tapi semasa di Eropa, dia selalu memperkuat tim besar. Salah satunya Real Madrid, klub yang ia perkuat sejak awal 2007. Higuain kala itu berkesempatan bermain bersama bintang-bintang sekaliber Raul Gonzalez hingga David Beckham. Bomber Argentina pun menceritakan kehangatan para pemain hebat di Real Madrid tersebut. Higuain mengaku sangat merinding jika harus mengingat rekan-rekannya di masa lalu. Pemilik klub Real Valladolid, Ronaldo, ingin klub yang baru promosi ke La Liga itu menggait dua pemain belakang senior, yakni Marcelo dan Dani Alves. Kutip Mirror, Ronaldo mencari dua bek sayap yang akan memberi klub dorongan publisitas serta menawarkan sesuatu di lapangan. Sumber yang sama melaporkan bahwa gaji tidak menjadi masalah bagi Real Valladolid. Meski itu bukan tugas yang mudah untuk membawa keduanya ke klub yang bermarkas di Stadion José Zorrilla. Jelang perayaan ulang tahun Zinedine Zidane ke-50 yang akan jatuh pada 23 Juni 2022, acara televisi Prancis Telefoot melakukan wawancara dengan sang maestro. Salah satu topik yang dibahas mengenai final Piala Dunia 2006 antara Italia versus Prancis, di mana ada momen Zidane menanduk dada Marco Materazzi. Belakangan terungkap bahwa ia melakukannya karena Matrix menghina saudara perempuannya. Saya tak bangga dengan apa yang saya lakukan, tapi itu bagian dari masa lalu saya. PSG ternyata sempat serius ingin meminang Vinicius Junior dari Real Madrid. PSG pun akhirnya berani mengajukan tawaran untuk sang pemain pada bursa transfer musim panas 2021. PSG bahkan menawari gaji sebesar 40 juta euro atau sekitar 621,6 miliar rupiah per tahunnya. Jumlah tersebut hampir sama dengan perolehan gaji Mbappe setelah memperpanjang kontraknya pada tahun ini. Akan tetapi, nominal yang fantastis ternyata tidak menggetarkan hati Vinicius maupun Real Madrid. Pelatih anyar Valencia, Gennaro Gattuso, sedang memburu pemain AC Milan untuk memperkuat tim di musim depan. Dua nama pemain AC Milan yang dijadikan target adalah Samu Castillejo dan Timo Bakayoko. Khusus untuk Bakayoko, dia adalah pemain Chelsea yang dipinjam AC Milan hingga 2023. Disebutkan bahwa dua pemain itu hampir pasti akan meninggalkan Rossoneri musim panas ini.
Dikutip Sport Bible, raksasa Premier League Liverpool dikabarkan akan memberikan perpanjangan kontrak kepada 4 pemainnya sekaligus. Salah satunya adalah Naby Keita. Saat ini kontrak Keita di Liverpool tersisa 12 bulan saja. Fans Liverpool sendiri terbagi menjadi dua jika berbicara soal Keita. Ada yang menyebut ia layak dipertahankan dan yang lain berkata sebaliknya. Real Madrid mengontrak Rudiger dengan status bebas transfer dari Chelsea. Pada konferensi pers pertamanya, Rudiger mengungkapkan beberapa hal, salah satunya ia mengakui bahwa Barcelona tertarik untuk mendapatkan jasanya sebelum dia membuat keputusan untuk meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Madrid. Ada tawaran dari Barcelona, tapi saya bilang kepada saudara yang sekaligus agen saya, Real Madrid atau tidak sama sekali, ucap Rudiger. Menurut Fabrizio Romano, PSG sedang mempersiapkan tawaran balasan untuk bek tengah Slovakia Milan Skriniar sebesar 60 juta euro plus tambahan setelah tawaran terbaru sebesar 50 juta euro plus tambahan ditolak. Dikabarkan sebelumnya, PSG siap melipat gandakan gaji bek Inter itu jika mau berlabuh ke Paris pada bursa transfer pemain musim panas ini. Saat ini, Skriniar memiliki gaji sebesar 4,5 juta euro atau sekitar 70 miliar rupiah per musim di Inter. Ajax telah merilis tampilan klasik untuk seragam kandang baru mereka untuk musim 2022-2023. Jersey baru Ajax ini masih memakai warna merah dan putih tradisional, tetapi kali ini dengan sentuhan detail garis emas di lengan, ujung lengan, dan juga kerah. Jersey kandang Ajax 2022-2023 telah dirilis melalui toko resmi Ajax di Belanda, namun belum tersedia untuk dipesan di tempat lain. Manajer Manchester City Pep Guardiola membuka pintu bagi Bernardo Silva jika ingin meninggalkan Etihad Stadium. Sebagaimana diketahui, Silva merupakan target teratas dalam daftar Barcelona. Guardiola mengatakan tidak ingin mempertahankan pemain yang tidak merasa bahagia dalam timnya. Namun ia yakin Silva tidak akan meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Dilansir Talksport, Paris Saint-Germain mendekati Christophe Galtier setelah dicampakkan Zinedine Zidane. Manajer Nice itu menjadi salah satu incaran Le Parisien untuk nantinya menjadi pengganti Pochettino sebagai pelatih kepala. PSG sendiri dikabarkan telah mencapai kesepakatan pemutusan kontrak dengan Pochettino dan staf pelatihnya yang sebenarnya masih memiliki durasi kerja selama 1 musim. Ryan Giggs mengumumkan dirinya mundur dari jabatan pelatih Timnas Wales. Legenda Manchester United itu sudah lama didesak meninggalkan jabatan pelatih lantaran tersandung kasus pemukulan kepada perempuan. Keputusan mundur dari Timnas Wales diambil lantaran Giggs tak mau mengganggu persiapan negaranya menuju Piala Dunia 2022. Sebab Wales baru saja memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia pertama mereka sejak 64 tahun terakhir setelah diasuh asisten Giggs, yakni Robert Page. Badan Sepak Bola Dunia, FIFA, dan Otoritas Atletik Dunia World Athletics menyatakan akan meninjau regulasi mereka menyusul sikap terbaru Federasi Renang Internasional atau FINA yang membatasi keikutsertaan atlet transgender dalam perlombaan nomor putri. Juru bicara FIFA mengatakan saat ini pihaknya sedang meninjau regulasi keikutsertaan berdasarkan gender dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan ahli. Manchester United tampaknya akan memenangkan perburuan Christian Eriksen. Ini disebabkan pesaing MU, Tottenham Hotspur, mundur dari perburuan sang playmaker. Jurnalis Fabrizio Romano dalam laporannya menyebutkan Eriksen sebentar lagi akan membuat keputusan mengenai masa depannya. Ia tahu bahwa tim-tim di Inggris akan segera memulai pramusim. Jadi, ia ingin bisa bergabung dengan tim barunya saat pramusim dimulai. West Ham resmi mengangkut bek Nayer Aguerd dari klub Liga Prancis Rennes pada bursa transfer musim panas ini. Klub Liga Inggris tersebut mengucurkan dana sebesar 35 juta euro atau sekitar 544 miliar rupiah untuk memboyong sang pemain. Aguerd menjadi rekrutan pertama West Ham untuk musim depan dan mereka mengikat pemain asal Maroko itu dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Benfica resmi mengumumkan bahwa mereka mendapatkan pemain timnas Brasil, David Neres dari Shakhtar Donetsk.
Sebagai informasi, Neres merupakan salah satu target Juventus musim panas ini. Namun, sang winger lebih memilih bergabung ke klub Portugal, Benfica. Pemain internasional Brasil itu menandatangani kontrak yang berlaku selama 5 musim atau hingga tahun 2027. Pemain asal Serbia, Filip Kostic, dikabarkan telah sepakat untuk bergabung bersama Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan laporan media Jerman Bully News, Bianconeri tinggal bernegosiasi dengan Eintracht Frankfurt selaku klub pemilik Kostic untuk merampungkan kepindahan pemain berusia 29 tahun itu. Kostic dikabarkan menerima tawaran kontrak berdurasi 3 tahun dari si nyonya tua. Pemain asal Brasil, Marcos Antonio, dikabarkan telah mendarat di Bandara Fiumicino menjelang serangkaian tes medis yang akan dilakukannya dengan Lazio. Antonio akan bergabung dengan Lazio dan Shakhtar Donetsk. Dengan transfer pemain senilai 10 juta euro termasuk bonus, pemain 22 tahun tersebut akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun di Stadio Olimpico. Samuel Eto'o diwajibkan membayar denda sebesar 1,8 juta euro dan hukuman penjara selama 22 bulan yang telah ditangguhkannya. Hukuman ini dijatuhkan pengadilan Spanyol terkait kasus penggelapan pajak yang dilakukan Eto'o yang memperkuat Barcelona. Ex-timnas Kamerun itu mengaku bersalah atas pelanggaran pajak di pengadilan kriminal Barcelona dengan nilai 3,9 juta euro sehubungan dengan kegagalan menyatakan pendapatnya dari hak citranya antara tahun 2006 hingga 2009. Bayern Munchen bersikeras bahwa Robert Lewandowski akan tetap di barisan penyerang mereka musim depan. Klub berjuluk Die Roten mengabaikan permintaan yang diajukan oleh sang pemain dan minat FC Barcelona tentang keinginan untuk merekrutnya. Uli Hoeneß, mantan pemain dan mantan presiden klub Bayern Munchen, mengatakan seperti yang dilansir Football Espana bahwa mereka masih akan mengandalkan Lewandowski. Girona FC meraih jatah promosi terakhir ke La Liga 2022-2023. Kepastian Girona naik kelas terjadi berkat kemenangan 3-1 di leg kedua final playoff promosi Segunda Division atas Tenerife, Senin 20 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Kini, klub dengan mayoritas sahamnya dimiliki CD Football Group dikaitkan dengan Samuel Umtiti. Bek Barcelona itu sudah bukan pilihan utama Xavi dan El Barça, tak akan menghalangi sang pemain untuk pergi.